Itu yang paling penting yang harus kita pahami ya tentang kalau salah konsep ini salah semua kan, ya enggak? Ya tadi misalnya konsep bahagia ya, kita merujuknya pada barat. Oh, bahagia itu kesenangan ya, tercapainya karir, ya prestis gitu ya. Ketika tercapai kosong gitu kan, akhirnya kita jadi the loss of adab istilahnya. Saya jadikan unsur stabilitas dalam pendidikan maupun dalam kehidupan. 3 hal. Pertama Allah, yang kedua fitrah, yang ketiga kitabullah. Gitu ya, maksudnya apa? Bahwa jadikan Allah sebagai teosentrik. Yang nggak ada kehidupan ini kecuali hanya Allah semata. Sepakat ya? Kita nih hambanya, kita nih Abdullah. Gitu ya. Yang kedua, kitabullah. Ya. Jadikan kitabullah sebagai panduan. Bukan kitabullah sekedar dibaca, dihafalkan, tapi digali maknanya. Gitu ya. Paling nggak ada 12 hakikat yang harus kita fahami kalau menurut para pakar worldview ya, Islamic worldview. Hakikat tentang Allah, hakikat tentang Rasulullah, hakikat tentang ilmu, hakikat tentang kebahagiaan, hakikat tentang akhirat, hakikat tentang pendidikan gitu ya. Hakikat, ada sudah 12 kurang lebih. Ada yang bilang lagi 14 gitu. Jadi itu yang paling penting yang harus kita pahami ya tentang kalau salah konsep ini salah semua kan. Ya enggak? Ya tadi misalnya konsep bahagia ya, kita merujuknya pada barat. Oh, bahagia itu kesenangan ya, tercapainya karir, ya prestis gitu ya. Ketika tercapai kosong gitu kan, akhirnya kita jadi the loss of adab istilahnya ya. Jadi kemarin udah kita bahas ya, karena confused in knowledge, salah pandang, salah konsep, akhirnya jadi bad akhlak ya. Jadi the loss of adab. Karena the loss of adab ini, kata Profesor Nakib Alatas, kemudian berakibat kepada munculnya para pemimpin palsu, ya kan? Jadi siklus kezaliman. Karena bingung ilmu, maka jadi loss of adab, maka salah bertindak dan salah mengambil keputusan. Muncullah para pemimpin palsu. Ini kalau bicara konstelasi negara ya, maupun rumah tangga. Pemimpin palsu ini bisa levelnya rumah tangga ya, salah pilih suami, gitu, salah pilih imam, salah pilih organisasi, salah pilih presiden, bisa juga gitu kan. Akhirnya jadi muncul pemimpin palsu. Dan para pemimpin palsu ini kembali merancang sebuah sistem yang buruk, yang membuat orang jadi confused in knowledge, berputar begitu, ya kan. Maka harus kita putus ini, gitu ya. Caranya gimana? Pendidikan, ya. Pendidikan bagi anak-anak maupun bagi orang dewasa. Ya, pendidikan bagi anak-anak disebut dengan pedagogi, orang dewasa disebut andragogi. Kalau di fitrah anak-anak disebut fitrah based education, orang dewasa fitrah based life, gitu ya. Nangkep ya kira-kira. Nah, ini unsur stabilitasnya 3 ini. Jadi ibaratnya kalau atom ya, saya kemarin bahas, ada seorang ustadz membahas tentang zarrah ya. Dia bukan ustadz, dia doktor ya, dia ahli filsafat, dia bahas tentang zarrah. Dia bahas jadi ulama dulu termasuk para pujangga dan sufi seperti Araniri di Aceh itu ya, dalam bukunya atau Hamzah Fansuri gitu ya, itu menceritakan tentang atom gitu ya. Atom itu zarrah kan ada di Quran kan ya. Jadi zarrah itu katanya sesuatu yang bergerak tapi teguh dia, jadi bukan bergerak dari sini ke sana tapi bergerak dalam putaran gitu ya. Jadi kayak atom lah ya, ada inti atom, ada elektron. Nah, jadi hidup itu harus begitu ya, dia bergerak tapi teguh dia, atau disebut dynamic stabilism ya. Yang stabilism itu yang mana? Yang 3 ini, Allah, kitabullah, dan fitrah. Ini nggak akan berubah selamanya. La tabdila li khalqillah, gitu kan. Nanti yang dinamis apa? Nah, ini bumi, waktu, pendidikan, perubahan. Nah, itu dinamis dalam konteks waktu dan tempat, gitu ya. Jadi ini bicaranya filosofi nggak apa-apa ya. Jadi biar teman-teman bisa memahami bahwa dalam hidup itu harus berpegang pada sesuatu yang stabil. Selebihnya silahkan dinamis gitu. Kenapa Allah bikin persaksian itu? Kenapa dikasih unsur stabilitas? Karena manusia ingin diturunkan ke bumi kan. Nah ini, untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Gitu kan, ini tugas kita sebagai manusia. Maka diinstal fitrah ya, disiapkan untuk menerima kebenaran ya, dan seterusnya. Nah ini kalau digambarkan seperti ini visualnya ya. Jadi manusia dihidupkan di bumi dengan fitrahnya ya, agar bisa menerima kitabullah dan menerima tugas ya, tugasnya sebagai khalifah ya. Tadi ya, order nature, apa peran kita, dan peran ini ada banyak ya, bukan cuma dalam karir, itu pun harus diarahkan ke dakwah ya, harus ke Allah gitu. Jadi kalau 8 dimensi ini ada fitrah terkait keimanan, yaitu fitrah untuk menyeru kebenaran. Ada fitrah terkait, ada peran terkait dengan fitrah bakat ya, itu disebut dengan work life ya, atau solution. Tapi bukan mau cari uang ya, bagaimana dengan bakat kita membuat solusi bagi umat gitu. Ada fitrah terkait dengan fitrah belajar, tapi bukan learning for learning, tapi learning for Allah. Gimana belajar itu kita arahkan untuk menemukan solusi juga ya, inovasi untuk memberikan manfaat bagi umat. Dalam fitrah itu juga ada fitrah seksualitas ya, itu adalah peran untuk menjadi regeneration maker ya, regeneration parenting
Ya, bagaimana melahirkan generasi yang lebih baik. Jadi seks itu bukan seks gitu ya. Seksualitas bukan sekedar kawin lalu memuaskan seks, enggak, dalam Islam dimuliakan dia. Ya, orang menikah kemudian punya keturunan dan bagaimana keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan. Ya, kalau istilah Ustadz Budi Asari bukan anak biologis tapi anak ideologis gitu. Kalau dalam konsep fitrah itu peran orang tua bukan sekedar parenting tapi regeneration parenting. Ya, bagaimana melahirkan generasi yang bisa melanjutkan perjuangan. Sepakat ya? Nah, kalau kita baca mana yang udah dibahas ya? Luqmanul Hakim itu kan cara didik anaknya itu dari mulai akidah sampai ujungnya kemampuan dakwah kan. Ya, aqimis shalah gitu ya. Terus kemudian wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Terus kemudian Luqman mengatakan fasbir ala ma asobak. Naklah kalian anakku bersabar terhadap apa yang menimpamu. Gitu ya. Jadi pendidikan Luqmanul Hakim itu sampai level itu. Ya, bagaimana anak ditempa agar bisa berdakwah dengan kuat gitu ya. Nah, itu tujuan pendidikan ya, bukan melahirkan sarjana, cari uang gitu ya, buat prestis, bukan. Tapi bagaimana dia membuat solusi bagi umat, menyuruh kebenaran. Nah, maka dalam fitrah-fitrah ini Bapak Ibu ya, terkandung peran-peran tadi ya, order nature, nizam. Dan nizam itu arahnya ke langit ya, artinya semua untuk Allah. Ketika dia bekerja, bagaimana bukan sekedar bekerja cari uang, tapi bagaimana bakatnya untuk memberikan solusi bagi umat. Ketika dia spiritual, bukan sekedar spiritual pribadi ya, kebatinan, zikir, tapi bagaimana menjadi wujud dalam perjuangan menyuruh kebenaran ya, dalam sebuah bidang. Ketika dia berumah tangga, bukan sekedar punya anak, kawin, ya, gedean anak, nyekoleh anak, tapi bagaimana pernikahan itu menjadi bahtera untuk menuju Allah ya. Bagaimana punya misi keluarga sehingga anak-anak bisa terus dilibatkan dalam perjuangan. Jadi gitu ya. Jadi seluruh cerita tentang fitrah ini adalah benih-benih yang Allah install dalam rangka kita sanggup untuk menjadi hidup ini lebih bahagia, seimbang. Yang kedua, bagaimana menemukan tugas, ya, gitu. Karena setiap kita punya tugas kan. Ini disebut dengan alasan kehadiran atau menghadirkan kesadaran atau menyadari kehadiran. Nah, gitu. Gitu ya. Kalau good life tadi menghadirkan kesadaran, kalau ini menyadari kehadiran, gitu ya. Bahwa kita hadir itu bukan main-main, gitu ya. Bahwa kita di bumi itu membawa tugas. Nah, ketika tugas ini tercapai, maka tercapailah maksud Allah untuk menciptakan kita sebagai hambanya. Itu kan ceritanya besarnya begini kan. Ini kalau kita umpamakan seperti perusahaan ya. Jadi pemilik perusahaan itu gitu ya, itu mau bikin perusahaan gitu ya. Kemudian dia mengundang orang-orang untuk menjadi karyawannya. Nah, kalau begitu pola Allah ya. Allah menciptakan manusia untuk menjadi hambanya gitu kan, untuk menjadi hambanya. Sepakat nggak? Nah, hamba ini kemudian diberi tugas ya untuk menjadi khalifah di muka bumi gitu kan. Sama, karyawan yang direkrut juga punya tugas, yaitu apa? Mewakili pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaan, gitu kan? Nah, jadi tugas setiap karyawan adalah mewakili pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Nah, dalam menjalankan perusahaan itu kan banyak proses kan ya? Ada marketing, ada production, ya, ada operation, sepakat nggak ya? Ada training, ada SDM, gitu kan? Nah, itulah kemudian menjadi peran kita. Kita mau memerankan di mana? Nah, itu disebut dengan the mission of life. Ya, karyawan juga begitu kan, harus punya job desk kan? Nah, apa yang terjadi kalau ada karyawan tiap hari datang ke kantor, ngaku karyawan, ya, tapi nggak punya job desk. Memang dia melakukan banyak amal soleh, ya, dia bantuin orang, fotokopi, dia ikut nulis, ikut ngetik, tapi bukan job desknya. Kira-kira gimana? Ya, dibilang diakui nggak jadi karyawan? Ya nggak diakui lah, gitu ya. Walaupun mengaku karyawan, sama juga gitu. Kita hadir di bumi, mengaku hamba Allah, tapi nggak ada job desknya, ya. Cuma perbuatan baik aja. Bantu orang nah, maka harus menemukan nih the mission of life. Itu yang saya sebut dengan finding your mission based on fitrah. Jadi dalam fitrah itulah kita harus menemukan peran. Kalau enggak gelisah Bapak Ibu, sepakat nggak? Gelisah. Ya, yang gelisah ini bukan hanya kita loh orang awam ya, tapi juga level Nabi pun itu gelisah. Ya, Rasulullah sudah memerankan perannya sebagai di sosial ya, di keluarga. Tapi ada satu peran yang beliau belum perankan, yaitu peran untuk menyuruh kebenaran. Ya, maka Rasulullah gelisah kan antara umur 37 sampai 40. Bahkan para mufasir mengatakan semua nabi-nabi itu gelisah menjelang 40. Semua nabi katanya. Kecuali Nabi Yahya sama Nabi Isa alaihissalam. Dan para nabi-nabi mendapatkan misi kenabiannya pada usia 40. Ya, kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa tadi karena wafat lebih muda kan. Gitu. Jadi Musa alaihissalam gelisah menjelang 40. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini gelisah, ya nggak usah khawatir, para nabi juga gelisah. Tapi gelisah bukan gelisah nggak kaya-kaya gitu ya, atau gelisah udah terlalu kaya misalnya gitu ya, kok hamba. Tapi gelisahnya untuk menemukan makna. Ya, saya ini apa sih makna kehadiran saya di muka bumi, gitu ya. Nah, ini nanti berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada anak-anak ya. Kalau ayah ibunya sudah menemukan makna keberadaannya, nanti dengan pendidikan anak lebih asik gitu ya. Dengan menikah lebih seru deh.
gitu ya. Karena ayah ini kalau udah mulai galau, kacau nih urusannya, nanti resign, pindah-pindah. Akhirnya resign bukan by mission ya, bukan for mission, tapi resign by dunia. Jadi kalau Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam bilang kalau mau hijrah itu hijrah menuju Allah katanya. Tapi jangan hijrah dari dunia ke dunia. Ya, hijrah dari karyawan pengen jadi pengusaha. Ya kan? Akhirnya jadi pengusaha jadi karyawan lagi bolak-balik. Karena ini apa? Dunia to dunia, gitu ya. Nggak akan menyelesaikan masalah. Sepakat? Ya, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, orientasi harus Allah gitu kan. Apa yang mau kita perjuangkan di jalan Allah itu wujudnya itu. Ya, maka tadi Al-Fatihah itu kan di tengahnya ada Shiratal Mustaqim. Ya, yang menjembatani kita dengan Allah itu adalah syirat. Dan syirat inilah ini tugas kita. Apa yang mau kita perankan di dunia ini? Apa panggilan apa untuk menyuruh kebenaran? Nah, itu sebut the mission of life. Nah, the mission of life ini nggak mudah ditemukan ya, kecuali kita nanti menemukan perjalanan kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Shiratal Mustaqim ya.